Good afternoon, everyone. We thanks to God for His blessing so we can join our character building program in our home. Before we start, let's pray in our heart. Our character building program schedule for today is opening song Rejoice in the Lord Always, vision, mission, and opening prayer by Sarah, grade 12, special song by Vanuela, grade 2, and our speaker for today is Serpison. Vision: having the character of Christ Jesus, being successful in science and technology, and able to stand alone. Berkarakter seperti Yesus Kristus, berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mandiri. Mission: to manifest the belief of Adventist education and like to serve. Mewujudkan pendidikan Advent yang beriman dan suka melayani. To develop the ability of student in order to be skillful in science and technology. Mengembangkan kemampuan peserta didik agar terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
to motivate students to be creative, successful, and being independent. Memotivasi siswa agar kreatif, berprestasi, dan mandiri. Let us pray. Our Father in heaven, we glorify your name. We are thankful for your kindness and mercy. Now, we want to start our character building program. Please bless us today. Please bless your servant who will bring the word God. Please forgive us our sin. In the beautiful name of Jesus, we pray. Amen. Kejadian Keluaran Imam Bilangan Ulangan Yosua Hakim-Hakim Kedua Samuel Kedua Raja-Raja dan kedua Tawarik Ezra Nehemia Ester Ayub Mazmur Amsal Pengkhotbah Kidung Agung Yesaya Yeremia Ratapan Yehezkiel Daniel Hosea Yoel Amos Obadya Yunus Mika Nahum Habakuk Zefanya Hagai Zakaria Maleaki Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Koloser, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Adik-adik yang saya kasihi, para guru dan staf pimpinan yang ada, tentunya kita bisa sehat-sehat, kuat-kuat dalam Tuhan. Oleh karena kenapa? Karena kita beriman kepada Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang menjadikan kita sebagai manusia dan bumi ini. Tentunya kalau hanya virus seperti corona dan COVID-19 kita bisa atasi oleh karena kita memiliki Tuhan. Dan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, dengan iman kita kepada Tuhan, kita bisa berhasil. Oleh karena itulah, saya mau mengangkat judul pada firman Tuhan kita di ibadah chapel saat ini, karakter building, di minggu kedua yang terakhir, ialah judulnya adalah Iman yang Sempurna yang memberikan keberhasilan kepada kita masing-masing. Jadi judul firman Tuhan kita pada saat ini ialah Iman yang sempurna memberikan keberhasilan kepada kita masing-masing. Saya yakin dan percaya saudara-saudara sudah tahu pasal cerita Alkitab tersebut. Yang saya angkat ialah Abraham, bapa yang percaya, yang terdapat di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ke-19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Nah, ada 5 poin yang saya angkat di sini. Dari cerita tersebut kita tahu bersama Abraham diuji oleh Tuhan oleh karena Tuhan mau anaknya untuk dikorbankan. Kita masuk ke poin yang pertama. Untuk mendapatkan iman yang sempurna, kita harus melewati ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat berat. Kita ketahui bersama, Ishak adalah anak yang dikaruniai Tuhan kepada Abraham dan Sarah di waktu Sarah sudah lanjut usia. Dan mereka sangat menyayangi Ishak. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika Tuhan mau meminta anak kita, apakah kita mau merelakan anak kita? Itu adalah salah satu contoh dari Abraham untuk mendapatkan iman yang kuat, iman yang sempurna, harus melewati ujian yang sangat berat. Kita bisa lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 5, 1 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-7. Bunyinya,
yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi poin yang pertama, kita harus melewati ujian yang sangat berat. Dan kita pasti bisa, oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Abraham bisa, berarti kita bisa. Pelajaran yang kedua ialah kita harus menuruti perintah Tuhan lewat perbuatan atau tindakan kita. Abraham langsung bertindak, pergi ke gunung yang Tuhan telah tunjukkan kepada Abraham untuk mengkorbankan anaknya. Itu ada tindakan di sana. Jadi poin yang kedua, kita harus memiliki tindakan. Nah, ini teman-teman bisa lihat kan, ini buah ini enak, bisa dirasa rasanya. Tentunya kita bisa dapatkan hasil dari rasa buah ini. Itu kalau kita makan. Jadi kalau kita tidak makan, tidak enak, tidak ketahuan rasanya. Iya kan? Jadi begitu. Iman harus disertai dengan perbuatan. Abraham langsung pergi ke gunung dan mau mengorbankan Ishak oleh karena perintah Tuhan lewat tindakannya. Mari kita buka di dalam Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22 yang berbunyi, kamu lihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi pelajaran penting yang kedua adalah iman yang disertai dengan perbuatan, sehingga kita bisa mendapatkan iman yang sempurna tersebut. Yang ketiga ialah percaya 100% kepada Tuhan kita, jangan ragu. Abraham, walaupun anaknya yang sangat dia kasihi, dia mau mengorbankannya, walaupun sangat berduka, tapi dia lebih mempercaya Tuhan. Tidak ragu-ragu, dia langsung pergi ke gunung dan mau mengorbankan anaknya. Begitu juga dalam kehidupan kita ya. Kita kalau hanya masalah virus corona dan masalah-masalah lainnya, jangan kita khawatir. Kita harus lebih mengutamakan Tuhan. Dengan kepercayaan yang 100%, kita bisa melewati setiap permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Dalam bersekolah, anak-anak didik, mau sukses, mau dapatkan nilai yang baik, kita harus percaya 100%. Dan sudah pasti kita bisa diberkati Tuhan, diberikan hikmat untuk mengisi akan soal-soal tersebut dan mendapatkan nilai yang baik. Jadi sudah sampai ketiga pelajaran penting kita. Yang pertama, untuk mendapatkan iman yang sempurna, kita harus melewati ujian yang sangat berat. Poin yang kedua, kita harus ada tindakan, iman dan perbuatan. Itu pelajaran yang kedua. Dan pelajaran yang ketiga ialah kita harus percaya 100% kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan ragu. Dan kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat ialah ingat Tuhan akan menyediakan. Di dalam ayat 11 sampai ke 14, Tuhan menyediakan domba kepada Abraham untuk menggantikan Ishak. Nah, jangan takut saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan tahu pergumulan kehidupan kita. Ya, bagi orang tua, anak-anak, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan akan menyediakan yang terbaik kepada kita. Asalkan kita sudah masuk ke poin yang keempat, kita sudah mempunyai ketiga poin tersebut. Kita percaya, kita melakukannya dengan perbuatan, kita bisa lewati ujian yang sangat berat, dan pasti Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk kita. Iya kan? Mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, kata menyediakan. Jadi Tuhan menyediakan kita surga bagi umat-umat Tuhan yang setia. Jadi kalau cuma masalah-masalah dunia, Tuhan pasti sediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, asalkan kita beriman kepada Tuhan. Poin yang terakhir ialah
pelajaran penting yang terakhir ialah Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Di dalam ayat yang 15, ayat 15 sampai 19, Tuhan memberkati Abraham lewat keturunan Ishak menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut, dan keturunan dari Abraham akan menguasai dunia. Ya kan? Tidak jadi dikorbankan, tetapi malah Ishak, keturunan dari Ishak akan menjadi banyak dan diberkati Tuhan. Itulah berkat bagi Abraham, berkat Tuhan bagi Abraham yang memiliki iman yang sempurna. Bagaimana dengan kita? Kita juga pasti bisa diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, asalkan kita memiliki iman yang sempurna, sama seperti Abraham. Dengan begitu, tentunya kita akan hidup bersukacita di dalam Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang memuaskan hati kita. Sudah pastinya di dalam kebenaran. Sukacita dalam kebenaran, bukan sukacita di dalam keduniawian. Jadi ada 5 poin. Kesimpulan di sini ialah ada 5 poin yang sudah kita pelajari untuk mendapatkan iman yang sempurna agar supaya kita berhasil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus melewati ujian yang sangat berat. Jadi jangan pernah mempermasalahkan ketika kita menghadapi ujian yang sangat berat. Yang kedua, menuruti perintah Tuhan lewat perbuatan-perbuatan dan tindakan kita. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan 100%. Dan yang keempat, ingat Tuhan akan menyediakan. Dan yang terakhir adalah ada berkat Tuhan yang menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kiranya lewat firman Tuhan pada saat ini, lewat Chapel Sekolah Advent Semarang, bisa menjadi kekuatan iman bagi kita, agar supaya kita selalu kuat di dalam Tuhan dan kita akan selalu berhasil dengan memiliki iman yang sempurna. Oke, sampai di sini firman Tuhan kita, dan saya mau mengajak saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami telah mempelajari akan firman Tuhan lewat ibadah Chapel Sekolah Advent Semarang, lewat iman yang sempurna yang bisa diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang sudah kita pelajari tadi bersama-sama, kelima poin tersebut bisa menjadi bagian kami, oleh karena kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berperkara dalam kehidupan kami, dan dengan berkat pertolongan Tuhan, dengan iman kami yang sempurna, kami akan berhasil di dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing di dunia ini, sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kami semua bisa diselamatkan di dalam kerajaan surga dan hidup di Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Our program is done. Thank you for joining and God bless you.